Halo semua, kembali lagi di channel Mr. Lee. Hari ini kita akan membahas soal-soal SKB CPNS penata kelola pemerintahan dengan kisi-kisi Permen Pan RB tahun 2024. Soal pertama, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah bisa melakukan A. Memberikan subsidi dan pelatihan kepada para UMKM agar semakin berkembang. B. Bekerja sama dengan DPRD untuk menambah anggaran daerah. C. Membuat kebijakan yang menguntungkan swasta sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik. D. Melakukan penundaan gaji pegawai negeri sipil yang mana hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. E. Meningkatkan tarif parkir daerah. Dari jawaban A, B, C, D, dan E, manakah yang paling tepat? Opsi A bersifat baik, namun hal ini malah akan menghabiskan anggaran karena memberikan subsidi dan pelatihan kepada UMKM tidak memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah. Opsi B tidak dapat dilakukan karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menambah anggaran daerah. DPRD cuma bisa menyetujui anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Opsi C, membuat kebijakan yang menguntungkan swasta sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Setiap kebijakan tidak boleh memihak sesuai dengan prinsip Pancasila yang mana harus adil kepada seluruh rakyat, tidak hanya kepada para swasta. Opsi D, melakukan penundaan gaji pegawai negeri sipil yang mana hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Penundaan gaji pegawai tidak diperbolehkan karena melanggar hak asasi manusia. Penundaan hanya bisa dilakukan ketika keadaan darurat seperti keterlambatan pengesahan anggaran, namun tidak bisa dilakukan untuk menambah pendapatan daerah. Opsi E, meningkatkan tarif parkir daerah. Tarif retribusi parkir biasanya diatur dalam peraturan daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jadi, jawabannya paling tepat adalah E. Soal berikutnya, dalam konteks perekonomian daerah, kebijakan pemerintah daerah dapat dianalisis dengan memperhatikan kecuali A. Memperhatikan anggaran daerah. B. Memperhatikan unsur-unsur pendapatan daerah. C. Memperhatikan keanekaragaman budaya dan agama. D. Memperhatikan sumber daya alam yang ada. E. Memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi. Dari opsi-opsi tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Karena dalam menganalisis kebijakan pemerintah daerah, aspek-aspek yang perlu dilihat ialah dari aspek jawaban A, B, D, dan E. Aspek C tidak dilakukan meskipun memiliki unsur budaya karena adanya unsur agama. Aspek agama hanya dilakukan pada wilayah yang diberikan kewenangan khusus, seperti contohnya Aceh. Soal berikutnya, sebagai seorang ASN, salah satu tugasnya ialah membuat kebijakan yang adil dan inklusif. Kebijakan inklusif di sini berupa A. Kebijakan yang mewakili kepentingan kelompok tertentu. B. Kebijakan yang memihak masyarakat banyak. C. Kebijakan yang memperhatikan pertimbangan politik. D. Kebijakan yang memperhatikan setiap agama. E. Kebijakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dari kelima opsi tersebut, manakah jawaban yang paling tepat? Opsi A tentu saja salah, karena hanya mementingkan sebagian kelompok tertentu. Opsi B, kebijakan yang memihak masyarakat banyak. Meskipun bersifat positif, tetapi memihak masyarakat banyak belum tentu setiap lapisan masyarakat dilibatkan. Opsi C, kebijakan yang memperhatikan pertimbangan politik. Ini bersifat negatif karena hanya melihat aspek politik.
Opsi D juga bersifat positif, namun hanya memperhatikan tanpa adanya pelibatan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Opsi yang paling tepat adalah opsi E, kebijakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Benar, karena dalam kebijakan yang inklusif, setiap lapisan masyarakat harus terwakilkan dan memiliki hak yang sama sehingga menciptakan keadilan tanpa memandang unsur kelompok ataupun golongan. Soal berikutnya, indikator keberhasilan dalam suatu proyek pekerjaan pemerintah adalah A. Kecepatan pelaksanaan proyek, B. Sedikitnya biaya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, C. Minimalnya gangguan yang timbul kepada masyarakat akibat pengerjaan proyek, D. Dampak terhadap masyarakat, E. Efektifnya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah D, karena dampak terhadap masyarakat merupakan kunci keberhasilan sebuah proyek. Jika proyek tidak memiliki dampak kepada masyarakat, bisa dibilang proyek tersebut tidak berguna, karena proyek pemerintah dirancang untuk memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Karena tujuan utama pemerintah adalah melayani dan meningkatkan kesejahteraan publik. Soal berikutnya, salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah A. Membagikan sembako, B. Memberikan informasi yang akurat tetapi tidak tepat waktu, C. Melakukan transparansi dalam setiap informasi publik secara akurat, D. Memastikan masyarakat memiliki pemahaman mengenai standar pelayanan publik, dan E. Mensosialisasikan kebijakan baru kepada para ASN. Dari opsi A sampai E, manakah jawaban yang paling tepat? Kita lihat opsi A, membagikan sembako. Ini tentu saja negatif dan tentu saja sudah salah. Yang B, memberikan informasi yang akurat tetapi tidak tepat waktu. Positif namun negatif, karena pemberian informasi haruslah sesuai dengan keadaan. Yang C, melakukan transparansi dalam setiap informasi publik secara akurat. Hal ini bersifat positif karena dalam memberikan informasi ke publik harus dilandasi dengan transparansi dan akurat, sehingga tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintah. Opsi D, memastikan masyarakat memiliki pemahaman mengenai standar pelayanan publik. Jawaban ini bersifat positif, namun tidak sesuai dengan konteks soal yang membahas kepercayaan terhadap pemerintah. Opsi E, mensosialisasikan kebijakan baru kepada para ASN. Hal ini bersifat positif, tapi salah dikarenakan kebijakan itu harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada para ASN. Jadi, jawabannya paling tepat adalah C. Lakukan transparansi dalam setiap informasi publik secara akurat. Demikian soal-soal SKP CPNS tahun 2024 mengenai penata kelola pemerintahan. Dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe agar konten-konten yang dibagikan terus berkembang. Sekian, terima kasih.